tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kepadamu. Karena itu sebaik-baik doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Kita ciptaan Allah yang mendesain, merancang, membentuk diri kita adalah Allah. Yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita adalah pencipta kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, inginkanlah yang terbaik bagi kita. Lalu di manakah letak yang terbaik bagi kita? Letak yang terbaik bagi kita ada pada ridho Allah. Apapun yang Allah ridhoi, itulah yang terbaik bagi kita. Lalu di manakah letaknya yang Allah ridhoi dari yang Allah sukai? Bagaimana tahu amal-amal disukai Allah? Lihat ganjarannya. Makin besar pahalanya, makin besar kedudukan di sisi Allah, buah dari keriduannya. Contoh, amalan yang paling disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Mintalah ke Allah supaya kita bisa menjadi ahli sholat tepat waktu. Pasti baik bagi kita. Setiap perintah Allah baik bagi lahir kita, bagi batin kita, bagi akal kita, bagi urusan dunia kita, bagi urusan akhirat kita. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu untuk kita kecuali baik bagi kita. Walaupun kita belum mengerti hikmahnya, tapi pasti baik. Allah menyuruh kita berwudu, wudu pasti baik. Allah menyuruh kita memperbanyak sholat, pasti itu baik. Dari segi manapun pasti baik. Allah menyukai ahli tahajud, itu pasti baik. Lambat laun nanti kita akan tahu, pasti tahajud itu baik untuk kesehatan lahiriah kita, untuk kesehatan batiniah kita, untuk kesehatan akal kita. Tahajud itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tahajud itu doa kita menjadi sangat mustajab. Tapi sedikit yang melakukannya. Oleh karena itulah, kalau mau minta, minta yang Allah sukai. Contoh, banyak di antara kita yang sangat sibuk dengan jalan keluar dari persoalan. Kita semua punya masalah. Masalah kita sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Sepenuhnya terjadi dengan izin Allah. Dan hanya Allah jua yang paling tahu jalan keluar yang paling berkah. Benar? Maka banyak yang sibuk ingin masalahnya selesai. Tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau minta jadi ahli takwa, itu masalah akan selesai. Karena janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi minta apa? Mendingan minta jadi ahli takwa. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Mintalah jadi ahli tobat. Karena pasti di sana ada kebaikan. Jadi sekarang lebih baik kita selidiki amal apa yang Allah sukai, sudahlah lakukan. Masalah nanti akan ada jalan sendiri. Man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan melapangkan dari kesempitan hatinya, memberi jalan keluar dari kesulitannya, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Daripada mikirkan ketenangan, mikirkan jalan keluar, mending mikirkan kuncinya, tobat. Minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tuh, itu doa gerbang kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah amat mencintai bagi ahli tawakal. Siapakah hadiah bagi ahli tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Jadi kecukupan itu bukan karena pintar, bukan karena rajin, bukan karena hebat, tapi karena keyakinan kepada Allah. Minta ke Allah, menjadi ahli tawakal. Kita kadang-kadang lebih sibuk minta kepada yang kita sukai daripada minta yang Allah sukai. Tentu saja boleh kita minta apa yang kita sukai, tapi yang kita sukai belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi yang Allah sukai pasti baik bagi kita, bagi dunia, bagi akhirat. Begitulah. Cari tahu apa yang Allah sukai dan lakukan saja. Allah mencintai, yang paling top adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Itu puncaknya cinta Allah 5 kali di dalam Al-Quran, lebih banyak daripada muttaqin, lebih banyak daripada mutawakkilin, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang ihsan. Nah, mintalah kepada Allah. Orang yang ihsan itu adalah orang yang selalu merasa ditatap Allah, siang malam, dalam kesendirian, dalam keramaian, tetap saja hatinya selalu merasa dilihat, ditemani, dan yakin bahwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah yang harus kita minta, karena itulah orang yang paling Allah cintai. Puncaknya keimanan adalah ketika seseorang merasa diawasi Allah setiap saat. Silakan periksa hati kita. Kalau disebut merasa diawasi Allah, kita katakan on, dan tidak merasa diawasi Allah, kita katakan off. Berapa banyak dan berapa lama onnya, berapa banyak berapa lama offnya. Nah, itulah salah satu indikasi kualitas keimanan kita ke Allah. Jujur saja, kalau kita terus di mana, sedang berdiri, duduk, berbaring, jalan, bicara, selalu merasa ini Allah mengawasi saya, Allah menatap, mendengarkan, itu rezeki yang tidak ada bandingnya. Insya Allah akan terjaga, karena dia termasuk yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Silakan, ada pertanyaan? Jangan kebanyakan minta jodoh. Sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Yulianto, saya dari Gunung Batu. Saya memiliki persoalan tentang hati saya sendiri. Jadi seperti ini, saya memiliki ketakutan kalau diri saya itu kufur. Kufur itu kan banyak, ada yang dari segi perbuatan, perkataan, tapi saya merasakan saya itu
pun pikiran saya seperti itu. Saya memikirkan agama lain. Saya memikirkan agama lain itu mudah gitu. Tapi saya setelah itu merasakan hati saya itu panas, hati saya itu sakit, dan hingga saat ini hati saya terasa sempit, terasa panas. Saya terus berusaha berdoa, terus berusaha untuk menenangkan hati, tapi Allah mungkin belum mengizinkan. Bagaimana solusinya untuk saya seperti ini? Saya takut itu seperti ini. Saya takutnya itu Allah itu benci saya dan akhirnya mengeluarkan saya dari agama yang saya cintai. Baik. Terima kasih. Bisa tunggu dulu. Bisa ada di ruangan ini kira-kira siapa yang ngatur? Allah. Yakin? Yakin. Karena Allah tidak suka atau karena Allah mau menolong? Allah mau menolong. Pertama kali ke sini? Untuk sejauh ini saya pertama kali lagi ke sini. Iya. Ini bukan kebetulan. Allah tahu isi hati akhi yang galau, Allah tahu persis. Kenapa ke sini? Ikhtiar saya untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Saya ingin mengikuti tausiah dari AA, dan mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban atas masalah yang saya hadapi. Kira-kira tausiah tadi ada manfaatnya tidak? Insya Allah ada. Ada. Insya Allah. Berarti Allah yang memberi manfaat ya. Insya Allah. Banyak orang di luar, ada yang nempel saja dengan masjid tapi tidak masuk. Ada juga yang di ruangan ini tapi tidur. Allah tahu setiap hati yang galau. Bilang saja, ya Allah saya sedang galau. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sebetulnya nggak bilang juga, Allah sudah tahu. Karena yang bikin galau juga Allah. Kenapa Allah bikin galau? Karena ada selain Allah yang ada di hati kita ya. Tapi bagaimana agar hati kita itu tune in dengan Allah gitu? Sering-sering di sini. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Kalau baterai sudah lowbat, sudah merah, digimanain? Di charge, Ya kalau sudah dicas merah terus gimana? diganti baterainya. Ya bagus, ganti baterai. Kalau sudah dicas susah, minta ke Allah diganti hati dengan hati yang penuh keyakinan. Ini charger, sini aja. Jangan jauh-jauh dari charger, ya. Jangan cuma nyolokin HP saja, colokin hati. Terima kasih ya. Yakin Allah yang ngatur? Insya Allah yakin. Mau syukur, mau kufur? Mau syukur. Ya, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak sengaja, semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Dan karunia sehalus apapun, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, pasti dari Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya pernah mengingatkan kepada teman saya, sholatnya itu nggak sakar baca gerak, tapi dia malah marah. Gimana cara menyikapinya? Ya, pertanyaan yang bagus dari adik kita. Apa pertanyaannya deh? Ada teman yang badannya gerak-gerak ketika sholat, kemudian diingatkan, dia marah. Marahnya gimana? Kamu juga bergerak sholatnya, gitu. Oh jadi lagi sholat ada di belakang, yang di depan gerak-gerak, terus ada ingetin sambil sholat gitu. Sudah selesai. Bagus kalau sudah selesai ya. Kalau belum selesai jangan gerak gitu. Kata yang di depan, kamu lagi sholat tahu, jangan ngomong gitu. Nggak gitu. Alhamdulillah. Begini ya, di dalam dakwah itu kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain.
kita cuma bisa 3 hal. 1, kita jadi contoh. 2, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah menyeru orang ke jalan Allah. Dan yang ketiga, doa. Jangankan kita, Rasulullah saja yang sempurna dan dibimbing Allah setiap saat mendakwahi orang, tidak semua mau dengar. Ada yang sebel, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Jelas deh apa? Rasulullah yang sempurna dan dituntun Allah dalam dakwah, tetap saja ada yang tidak nerima, tidak suka, benci, mengusir, memerangi. Padahal beliau dituntun Allah. Ya, jangan sakit hati. Rasulullah sakit hati tidak? Tidak. Membalas tidak? Tidak. Jadi gimana kalau kita sudah ngasih tahu orang dan orang nggak nurut, gimana coba? Tobat ya. Tobat. Siapa tahu cara ngasih taunya pakai emosi. Siapa tahu kata-kata kitanya ngelukai. Yang tidak pernah rugi kalau dakwah kita belum efektif adalah perbaiki diri. Ya. Jangan nyalahin orang. Dasar orang bebal, gak mau dikasih tahu, ya udah ke neraka aja. Rasul mah gak pernah gitu. Mungkin ada yang salah nih niat saya. Mungkin saya kasar, ujub, takabur, kata-katanya tidak sopan. Periksa saja. Allah lihat kita memeriksa diri. Mungkin nanti waktunya sesudah kita memperbaiki diri, kata orang yang dikasih tahu dan ngambek tuh, Kak, terima kasih ya, maafkan kemarin saya emosi. Itu setahun kemudian ya, gak apa-apa. Tidak penting bagi kita orang berterima kasih. Yang penting kita jadi jalan orang berubah ya. Kalau memungkinkan dalam dakwah itu laukna benang, caina heran. Apa artinya? Siapa yang nyebut ikan bakar? Istighfar. Istighfar ya. Laukna benang, caina heran artinya ikan bakar. Jadi artinya, siapa yang nyebut sop ikan lagi? Jadi dalam dakwah itu tidak penting kita kelihatan sukses dakwah ke orang, gak penting. Yang paling penting itu kita jadi jalan. Yang penting pertama kita bisa merubah diri. Kepentingan yang kedua kita jadi jalan. Tidak usah menggurui orang. Orang bisa robah tanpa ketahuan kita yang jadi jalan, tidak apa-apa. Tidak disebut-sebut kebaikan kita, tidak apa-apa, karena yang merubah orang lain adalah Allah. Kita sudah memberi nasihat, kita sudah tobat, seminggu kemudian dia taat, terus datang, terima kasih ya Kang, saya sudah diberikan nasihat sehingga saya sekarang bisa sadar. Itu jauh lebih bahaya. Mendingan sadar nggak ngomong ke kita saja, karena nanti kita jadi ada ujub. Alhamdulillah sih itu sebelum ngaji mah ngaco, tapi sesudah saya nasihatin robah, dia dapat pahala, kita hilang pahala. Karena jadi merasa dalam. Tapi kalau kita mendapat hidayah lalu kita berterima kasih, harus kalau bisa. Cuma kalau kita yang jadi jalan hidayah, jangan ngarep-ngarep orang lain berterima kasih. Dan apa-apa, dan semua kebaikan mah perbuatan Allah. Hujan besar, kemudian kita berdoa, ya Allah, ini hujan lebat, tolong dipindahkan ke tempat yang lebih perlu air hujan. Tiba-tiba berhenti. Terus kita ngomong, padahal saya baru sekali ngedoa. Ini ujub. Padahal bukan doa dia yang diijabah ya, tapi dia GR. Sudahlah, tidak usah ingat-ingat kebaikan. Masih ingat rumus bergaul 2B 2L? Apa 2B 2L?
berani mengakui jasa dan kebaikan orang lain. B yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. L-nya, lupakan jasa dan kebaikan diri. L selanjutnya, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Nah, itu saja. Tidak ada urusan kita dengan ucapan terima kasih. Orang yang mudah tersinggung pasti lebih banyak mengharapkan terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, berakhir. Apa 2B 2L? Berani mengakui jasa dan kebaikan orang lain. B yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Tiap orang tuh ada kebaikan dan kekurangan. Fokus lihat kebaikannya, akui saya begini, jasa orang itu akui, karena ini bagian dari syukur. Orang yang syukur ke Allah, orang yang tahu terima kasih kepada yang jadi jalan karunia, dan bakal nambah nikmat. Perkara orang salah, kita juga gudang kesalahan. Bijak itu bukan berarti acuh, tapi menyikapi dengan tepat. Kalau kesalahan segini ya seginilah, jangan dibesar-besarkan. 2L apa? Lupakan. Kita harus belajar pikun terhadap kebaikan dan jasa kita. Udah, gak usah disebut-sebut, gak usah dipamer-pamer. Semuanya dilihat Allah. Ada utuh di sisi Allah. Orang ada yang tahu, Allah pasti tahu. Orang tidak ada yang menghargai, Allah Maha menghargai. Dan L yang kedua, apa? Lihat kekurangan dan kesalahan diri. Itu sajalah. Karena lebih sibuk memperbaiki diri, itulah upaya kita memperbaiki yang lain. Terima kasih sahabat. Sebetulnya hanya 2, harus ganjil kalau bisa. Ada yang mananya ibu? Ya. Boleh acungkan tangan bu, supaya pahami lebih jelas. Ini ada tamu ibu-ibu? Dari mana? Dari Cikampek, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana ya sebagai seorang istri, bolehkah mengingatkan suami karena suami kita belum melakukan sholat? Bukan suami kita bu, suami ibu. Mewakili yang lain Pak Ustadz. Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan suami kita gitu? Karena hingga saat ini sholatnya masih bolong-bolong. Kiranya cuma itu pertanyaan saya. Siapa yang milih? Terus siapa yang milih suami itu? Istri. Saya. Baik. Dulu mah nggak kayak gini. Dulu mah rajin sholat, tapi makin tua kok jadi bolong-bolong. Ada yang gitu? Ada juga. Yang dulu mah nggak sama sekali. Sekarang sudah bisa Idul Fitri. Ini harus bu mengingatkan ya. Tapi ibu harus ingat bahwa ibu tidak bisa membolak-balik hati suami. Allah lah muqallibal qulub. Cara mengingatkannya 3 hal. 1, ibu perbaiki diri terus. Sholat ibu harus tambah bagus, tahajudnya tambah bagus. Allah melihat ini. Si ibu bukan cuma ngomong, tapi ibu juga memperbaiki diri. Walaupun tidak bicara, ibu sholatnya bagus, ibu sudah memberi nasihat. Yang kedua, ajak dengan cara yang bijak. Jangan dengan sesuatu yang membuatnya tidak enak ya. Yang bagus pakai perumpamaan, Pak, alhamdulillah saya dapat ilmu. Ternyata sholat itu seperti kunci. Kalau sholat digunakan, pintu mudah terbuka. Itulah
itulah sebabnya saya lebih banyak sholat gitu. Jangan sampai ini kamu lelaki atau apa, kepala keluarga nggak sholat, pengkhianat. Nah itu bukannya dosa sholat, itu memuaskan nafsu namanya. Kalau mau dakwah harus hatinya sayang, Bu. Yang tidak tahu ingin jadi tahu, yang lupa ingin jadi ingat. Jadi suportif di sininya tuh mensupport, bukan menghakimi. Kita tuh ingin bantu supaya bisa selamat jadi ahli surga. Karena kalau di sini udah benci, kata-katanya cenderung melukai. Tapi kalau ingin orang jadi lebih baik, kita posisinya rahmah, menyayangi, itu insya Allah akan dirasakan. Dan yang ketiga doa, karena Allah lah yang kuasa membulak-balik hati. Di atas ada yang ngobrol, coba dicek. Terima kasih hadirin. Bantu doakan saya, sedang diberikan nikmat low bed. Tahu low bed? Ya mungkin kebanyakan dipakai handphonenya sehingga ngecasnya kurang lama, jadi rada merah. Sehat, sakit sama saja, dua-duanya karunia. Kalau bisa dipakai mendekat ke Allah jadi kebaikan, tapi tetap harus minta sehat. Karena itulah yang dicontohkan. Allahumma afini fi badan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Doa ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya bersyukur padamu. Jadikan hati ini hati yang selalu berbaik sangka dengan apapun yang Engkau tetapkan. Indahkan hati ini dengan seluruh ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan, karena pasti setiap takdirmu yang terbaik. Indahkan diri kami dengan kesabaran ya Allah ketika Engkau memberikan ujian kepada kami. Ya Rabb, bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu terpesona kepada keagunganmu, hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Jadikan hati ini hati yang penuh selalu ingat padamu. Jangan ada niat lain di hati ini ya Allah selain hanya karena Engkau. Ya Rabb, robohkan setiap sandaran hidup ini supaya menjadikan hati ini hanya bersandar padamu. Tutup semua pintu ya Allah selain hanya pintu menujumu. Putuskan setiap harapan kami selain berharap hanya padamu. Ya Allah, jadikan setiap langkah ini lurus menuju padamu. Jadikan setiap tetesan keringat, air mata, bahkan darah hanya di jalan. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan. Cukuplah hanya silau padamu, sehingga hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Jadikan sisa umur ini bisa menebus dosa dan kesalahan. Jadikan sisa umur ini jadi bekal pulang kepadamu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya mencintaimu.
Pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu merindukan pertemuan denganmu. Hanya Engkau yang menggenggam hati kami. Ya Rob, andai kata suatu saat ajal datang, berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapak kami sebelum ajal tiba. Berikan kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Ya Allah, bila saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami ketika hati ini benar-benar merindukan, ketika Engkau merindukan kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa ya mujib. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoalah hadirin, Allah pasti mendengarkan. Doalah. Tidak ada satupun yang tidak didengar Allah. Allah lah yang kuasa merubah takdir apapun. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rizukna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tidak ada suara yang tidak didengar Allah, pasti didengar. Mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.